Hello everyone, selamat datang kembali di channel Asiswak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih banyak belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan, tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin video kali ini bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan dari kantor yang dibawa ke rumah, nyapu, ngepel, apapun lah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Sebelumnya juga aku berterima kasih pada kalian yang sudah berdonasi di Saweria Zazwak, ada Hidar Ali, Sarah Sarehan, Dwi Warnaning, Herlin Erlena, Sayu, Himawan Ardi, Pita Golas, Pamanaga, dan Naufal Abidin. Di konten curhat kali ini, aku akan membahas anime yang sebenarnya sudah lama aku tonton, yaitu Black Bullet. Black Bullet atau Black Bullet, whatever. Anime ini bercerita tentang kehidupan manusia di masa depan, di mana umat manusia kini hidup di dalam kota yang dibentengi oleh monolit. Monolit ini bahannya dari Varanium, yang mampu membuat makhluk-makhluk kayak monster campur serangga raksasa yang bernama Gastria ini tidak masuk ke lingkungan manusia. Gastria ini cuma dijelaskan kalau dia terbentuk karena virus, tapi nggak jelas juga asalnya dari mana. Si MC kita, Satomi Rentaro, masih SMA, tapi kerja sebagai keamanan publik yang pekerjaannya memang dikhususkan untuk menangani Gastria. Dia dan teman masa kecilnya sekaligus saudara tirinya, Kisara, mendirikan Biro Agensi Keamanan Publik sendiri. Jadi, Biro Keamanan Publik ini itu nggak punya pemerintah guys, tapi swasta dan banyak yang mendirikan. Satomi ini punya partner namanya Enju, salah satu dari sekian banyak anak terkutuk, yaitu anak yang ketika ibunya hamil diesek-esek sama Gastria. Anak yang lahir dari bekas esek-eseknya Gastria ini akan selamanya jadi anak kecil dan pasti perempuan, tetapi memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, yakni kemampuan fisik maupun psikis yang mewakili hewan tertentu. Di sini si Enju tipenya kelinci. Apa dulu emaknya diesek-esek sama Gastria tipe kelinci ya? Oh iya, ciri-ciri lainnya adalah matanya yang menyala berwarna merah. Cara kerjanya, entar sebenarnya yang ngebasmi Gastria di depan itu si Intiator, alias si anak terkutuk. Nah, promotornya alias orang biasa yang bakal ngarahin atau apapun lah biar Intiator nggak lepas kendali. Terus Intiator jadi babu dong, emang. Anak terkutuk memang sangat dibenci masyarakat dengan berbagai alasan. Makanya, mereka dengan kemampuannya itu, pemerintah sengaja memanfaatkan anak terkutuk untuk melawan Gastria. Ngerti lah ya, kayak api lawan api. Tapi ya, secara tidak langsung, umat manusia juga butuh anak terkutuk kan ya? Gimana sih? Dari awal episode, sebenarnya sudah banyak yang janggal. Tapi kita bahas terakhir aja ya. Untuk alur ceritanya, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya ngelawan Gastria. Kemudian melawan aksi pembunuh berantai gak jelas maunya apa. Kemudian beberapa konflik politik pemerintah distrik sendiri. Lalu puncaknya perang besar menghadapi penyerbuan Aldebaran. Salah satu dari sekian Gastria dominan atau Alpha. Sepanjang episode pula, nambah temen, nambah relasi sama pemerintah dan tentunya musuh jadi teman. Yang kesuka dari anime ini adalah kita dihadapkan dengan rasisme. Betapa rasisnya warga sekampung sama anak terkutuk. Sampai ada yang rela butain matanya sendiri pakai timah loh. Dan kejamnya lagi, pernah tuh Enju ketahuan sekolahnya kalau dia anak terkutuk. Kemudian lari ke penampungan anak terkutuk. Tempat penampungan tadi itu dibom anjir sama orang yang rasis. Dan MC-nya si Satomi yang sepertinya sengaja dibuat keren gitu. Gentle kalau ada masalah, bahkan sepertinya sebagai penonton kita sengaja dibuat surprise gitu kalau si Satomi itu separuh droid dan ngacei itu di setiap pertarungannya melawan musuh baru. Maksudku, kalau ente emang kuat ya, disikat aja cepet tuh musuh. Kenapa mau kelarin musuh kudu ceramah dulu. Dan entah bagian mananya Satomi, dia itu begitu dicintai seluruh kaum hawa. Bahkan semua anak-anak terkutuk di penampungan pengen nikah sama si doi. Semua punya kolah. Kemudian si Enju. Dulu waktu SMK, aku nonton anime ini tuh biasa aja gitu. Tapi pas sudah berumur, aku baru nyadar, ini anime banyak lolinya loh.
Dan menurutku si Enju ini di luar batas ya sebagai anak-anak. Masa tiap episode sering banget ngoda Satomi mulu? Ya kita sendiri kan nggak tahu ya umur aslinya Enju berapa. Dan ketika sempat rewatch untuk konten ini, teman di kantorku bilang, "Bedo mas." Ada dua karakter yang aku terus pertanyakan maunya itu apa. Yang pertama si Bahamiori. Memang dia supplier Varanium dan apapun yang berhubungan dengan militer. Tapi bagiku, karakter ini cukup mengganggu. Karena setengah-setengah gitu kalau ngoda si Satomi. Kalau mau esek-esek ya gas aja gitu loh di ruang OSIS atau kantornya. Karakter ini itu sering bikin Kisara PMS, dan kalau dia memang mampu, ya sikat aja Kisara kalau memang dia nggak pesaingnya untuk berduaan dengan Satomi. Yang satu lagi ada Seitenshi, kepala kota distrik Tokyo. Kalau diperhatikan, sepertinya dia seumuran dengan Satomi. Dia terlihat begitu anggun dan kurang berwibawa sebagai pemimpin. Aturan soal rasisme pada anak terkutuk juga terkesan kurang tegas ia tegakkan. Tapi ketika dihadapkan dengan pengkhianatan, dia jadi tangan besi. Beberapa hal yang sudah terjawab adalah, pertama, kenapa Gastrea ada aja kecolongan yang bisa nembus ke kampung. Tapi kenapa di daerah-daerah itu aja? Ternyata pembangunan monolit yang di tempat yang kecolongan tadi itu, duitnya dikorupsi. Materialnya dicampur sama material yang mirip tapi bukan seharusnya. Yang kedua, kenapa Soma kakak kelasnya Satomi keluar? Ya karena bikin aliran baru, di mana dianggap keluar dari aliran yang seharusnya, kalau nggak salah. Sebenarnya nggak penting, tapi malah bagus kan ya kalau berkembang. Yang ketiga, kenapa Satomi tangan, kaki, dan matanya jadi droid? Karena dulu pernah menyelamatkan Kisara dari serangan Gastrea di rumahnya. Beberapa hal yang janggal masih belum terjawab adalah, pertama, kenapa petugas polisi menggunakan peluru biasa? Kenapa nggak pakai peluru Varanium? Ya kan menghemat sumber daya manusia kan ya. Maksudku tidak hanya masalah peluru tapi soal pekerjaan. Kenapa harus dipisah pekerjaan sebagai polisi dengan keamanan publik? Mungkin beberapa akan menjawab karena polisi ada yang rasis sama anak terkutuk, makanya takut ditembak pakai Varanium. Kedua, tega banget ya pemerintah membiarkan anak sekolahan bekerja sebagai keamanan publik. Kalau kalian perhatikan dengan detail, si Satomi ini kalau pas kerja masih pakai seragam loh. Ketiga, ini makhluk-makhluk kenapa ya demen banget nularin virus ke ibu hamil? Mana anak hasil esek-eseknya jadi loli semua lagi? Beberapa kasus memang nyerang ke orang pada umumnya, tapi kan aku yang nonton pikirannya jadi traveling gitu loh. Keempat, Hiroka Gagetani ini tujuannya mau apa sih di sepanjang cerita ini? Kelima, kalau memang makhluk-makhluk ini ke-trigger karena benda-benda aneh macam di episode 4 yaitu sepeda anak-anak, sampai kudu diamankan, apakah makhluk-makhluk ini aslinya punya kesadaran tertentu? Keenam, apakah Satomi keluar dari agensi yang dibuat bersama Kisara? Karena di akhir episode mereka sudah nggak sevisi, mengingat Satomi sudah naik kasta yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, kalau mau mencari informasi negara kan istilahnya kudu naik kasta, naik poin. Nah, dari awal kita sudah dikenalin karakter yang bernama Dr. Moroto Sumire, yaitu salah satu dari 4 dokter hebat di dunia yang mampu kasih upgrade ke tubuh manusia lah ya. Masa harus pakai akunnya Satomi gitu kalau mau cari-cari info? Atau sebenarnya ada sesuatu Moroto Sumire ini? Mungkin dia jadi kriminal atau apapun itu? Untuk karakternya ada Satomi Rintaro, MC kita, tampan dan pemberani. Enju Aihara intiatornya, kemudian ada Kisara, teman masa kecilnya sekaligus saudara tiri sekaligus bos agensi keamanan publik yang mereka dirikan. Lalu ada Tina Sport, anjir ini orang Jerman loh, dan statistiknya anak ini overpower. Kemudian Midori, supplier dan sponsornya Satomi. Kemudian ada Hiroka Kagetane dan Kohina, anak sekaligus intiatornya sendiri yang merupakan antagonis pertama yang dilawan Satomi. Kemudian ada Soma, seniornya Satomi dan Kisara yang mengembangkan tekniknya sendiri. Lalu ada Midori, intiatornya Soma. Terus ada Tamaki dan Suzuki Katagiri, mereka bersaudara punya agensi keamanan sendiri. Kemudian ada Seitenshi, ibu kota distrik Tokyo, dan Kikunojo, wakilnya Seitenshi sekaligus kakeknya Kisara. Sisanya ya bagiku karakter lewat. Overall, aku cukup menikmati anime ini buat kalian yang pecinta loli, pecinta cerita misteri, bercampur konspirasi, dan butuh asupan MC tampan yang keren abis.
Aku cukup merekomendasikan anime ini buat kalian. Aku nggak ngikuti manganya sih, tapi kalau aku berharap ya karakter Soma muncul lagi tapi sebagai musuh, atau karakter Hiruko Kagetani itu lebih banyak diulik gitu, biar kita sebagai penonton tahu arahnya kemana karakter ini. Atau setidaknya muncul Gastria jenis baru, misalnya bisa adaptasi Varanium sehingga manusia perlu material lain untuk menghadapinya. Atau lagi Gastria mampu menggunakan tubuh manusia yang sudah mati untuk dikendalikan. Ya mirip-mirip Ganado lah. Atau setidaknya langkah besar apa yang dilakukan manusia untuk mengambil alih kembali bumi dari Gastria. Ya kan nggak mungkin hidup di balik monolit, mengingat manusia juga berkembang biak dan bertambah banyak. Dan tentunya aku berharap ada season 2-nya anime ini. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat akses. Dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa lagi di next video. Thank you everyone. Bye.